Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hipertensi farmakoterapi ingin menjelaskan tentang farmakoterapi hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang dimana tekanan darah itu seperti sistol dan diastol. Sistol adalah tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan diastol sebaliknya ketika jantung menerima darah dari seluruh tubuh. Hipertensi itu dikatakan ketika tekanan darah dalam tubuh itu meningkat, di mana sistolnya meningkat lebih dari sama dengan 140 dan diastol lebih dari sama dengan 90. Jadi, tekanan darah itu apa sih? Tekanan darah atau blood pressure dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah cardiac output atau curah jantung yang bisa mempengaruhinya faktor volume darah dan kontraktilitas denyut jantung. Tekanan darah juga di sini dipengaruhi oleh resistensi variver, faktor-faktor yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Klasifikasi risiko hipertensi misalnya tadi udah diukur tekanan darah pasiennya. Ketika sudah diukur, didapatkan tekanan darah sistol dan diastolnya. Kita akan klasifikasikan derajat normal tinggi, derajat 1 atau derajat 2. Setelah memeriksa faktor risiko pasiennya, jika tidak ada nanti faktor risikonya seperti apa? Kalau misalkan ada HMOD, PGK, derajat 3 atau DM itu sudah termasuk risiko tinggi tekanan darahnya. Adapun diagnosis hipertensi pasien, yang pertama anamnesa, dilihat penyakitnya, riwayat keluarganya, pola hidup pasien, apakah ada hipertensi sekunder, apakah ada risiko kardiovaskuler HMOD atau PGK. Selain anamnesa, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Tujuannya agar dokter nanti melihat apakah ada HMOD, tadi kerusakan organ diakibatkan oleh hipertensi. Dan adanya hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang tekanan darahnya meningkat karena penyakit yang lain. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium, dicek elektronik, lipid, glukosa asam urat, tes kreatinin, EGFR, urin, dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk pemeriksaan adanya HMOD atau hipertensi sekunder. Faktor resiko kardiovaskular. Di sini kita melihat ada jenis kelamin laki-laki lebih berpengaruh dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena perempuan memiliki hormon estrogen, di mana estrogen ini bersifat kardioprotektif yang dia melindungi jantung karena dapat menyebabkan aktivitas atau vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya melebar. Perempuan lebih kecil resikonya, berbeda ketika perempuan mengalami menopause. Selanjutnya, usia di atas 65 tahun, bagaimanapun usia semakin meningkat, penurunan fungsi organ juga semakin meningkat. Terus perokok, kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas, ada riwayat kardiovaskular dini, ada riwayat keluarga, menopause, pola hidup inaktif, psikososial dan sosial ekonomi, denyut jantung, dan adanya penyakit kardiovaskular atau ginjal, pernah kena stroke, dan sebagainya. Melihat HMOD dari mana? Dilihat misalnya terjadi mikroalbuminuria, pasien mengalami gagal ginjal kronis sedang atau berat, dan retinopati hipertensi. Kalau misalnya ada salah satu dari kriteria 3 ini, berarti dia sudah mengalami HMOD. Klasifikasi risiko hipertensi misalnya tadi udah diukur
tekanan darah pasiennya. Ketika sudah diukur, didapatkan tekanan darah sistol dan diastolnya. Kita akan klasifikasikan derajat normal tinggi, derajat 1, atau derajat 2. Setelah memeriksa faktor resiko pasiennya, jika tidak ada nanti faktor resikonya seperti apa, kalau misalkan ada HMOD, PGK, derajat 3 atau DM, itu sudah termasuk resiko tinggi tekanan darahnya. Di sini untuk alur terapinya kita lihat yang pertama riwayat penyakit, keluarga, pola hidup, fisiknya, lalu di screening apakah ada hipertensi sekunder, penyakit kardiovaskuler, HMOD atau PGK. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lab. Untuk mendukung data di atas, selanjutnya akan ditentukan derajat tingkat resiko. Selanjutnya akan diberikan obat sesuai derajat dan resiko pasien. Kalau misalnya pasien udah 80 tahun ke atas, sudah pasti langsung diberikan obat menggunakan satu obat. Kalau pasiennya di situ dari klasifikasi normal tinggi, belum termasuk hipertensi derajat 1. Tapi kalau resikonya sudah sangat tinggi, itu diberikan satu obat. Terus kalau hipertensi derajat 1, resikonya masih rendah. Sedang di sini masih menggunakan pola hidup sehat. Sementara kalau sudah hipertensi derajat 1, resiko tinggi diberikan 2 obat. Hipertensi derajat 2 diberi 2 obat. Kalau hipertensinya resisten itu diberi 3 obat. Dikombinasi spironolaktan. Resistensi ini maksudnya sudah menggunakan 2 obat tapi tetap tidak terkontrol, jadi membutuhkan tambahan obat lainnya. Selanjutnya setelah pasiennya dilakukan evaluasi terapi dalam 3-6 bulan, target terapinya itu diinginkan minimal ada penurunan tekanan darahnya 20/10 mmHg. Resistolnya turun 20, diastolnya turun 10, ini minimal. Dari Perhi menetapkan secara umum dari terapinya itu ingin mencapai tekanan darah di bawah 140/90 mmHg. Tapi kalau ada pasien riwayat diabetes mellitus atau PGK, diusahakan kalau bisa tekanan darahnya di bawah 130/80 mmHg. Kalau hipertensi biasanya ada penyakit penyertanya, misalnya disertai dengan dislipidemia. Dislipidemia IDL-nya dijaga di bawah 100 mg per dl kalau resikonya tinggi. Kalau pasiennya ada riwayat kardiovaskular, ada gagal ginjal kronis, ada diabetes mellitus IDL-nya di bawah 70 mg per dl, lalu gula darah puasanya dijaga di bawah 126 mg per dl. HbA1c-nya di bawah 7% dan asam uratnya di bawah 6,5 mg per dl. Pada terapi farmakologi yang pertama, pemilihan antihipertensi. Obat lini pertama untuk hipertensi adalah golongan ACI atau ARB. Kombinasi lini pertama ACI atau ARB ditambahkan CCB adalah kalsium channel blocker. Kalau tidak bisa dikombinasi dengan CCB, ada diuretik sebagai kombinasi alternatif. Kalau tidak bisa dikombinasi dengan 2 obat, ada kombinasi intensifikasi menggunakan tambahan bahan ACI atau ARB, ditambah CCB, ditambah diuretik. Selanjutnya, kalau hipertensinya resisten, gak mempan menggunakan 3 obat, ditambah dengan obat spironolaktan. Selanjutnya, kalau pasien ada riwayat kardiovaskular seperti ada sindrom koroner akut, ada infomiokard, stroke, gagal jantung, bisa dikombinasi dengan beta blocker. Hipertensi kehamilan, HT gestasional, HT pada kehamilan lebih dari 20 minggu dan bertahan kurang 6 minggu postpartum. Bila TD persisten lebih dari 140/90 mmHg, pilihan terapinya yaitu metildopa, labelatol, nifedipin, atau
nikardipin. Yang kedua, bila TD lebih dari 110 mmHg, segera dibawa ke rumah sakit. Pilihan terapi yaitu 4 labelatol, 4 nikardipin, hidralazin, oralnya metildopa, nifedipin atau nikardipin. Tambahan MgSO4 untuk cegah preeklamsia. Yang ketiga, pada postpartum, hindari metildopa, depresi postpartum. Selanjutnya, hipertensi emergensi. Gejala dapat bervariasi melibatkan organ yang terlibat, meliputi sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak napas, gejala neurologi, dan pusing. Riwayat medis, HT, ketidakpatuhan obat antihipertensi, gaya hidup, penggunaan obat tertentu, NSAID, steroid, imunosupresan, simpatomimetik, dan sebagainya. Terapi umum, 4 labelatol atau 4 nikardipin. Adapun terapi non-farmakologi, diet DAS, natrium maksimal 1 sendok teh garam dapur per hari. Adapun penurunan BB, latihan fisik 3-5 hari seminggu atau 30-45 menit per hari. Hentikan minum minuman alkohol dan merokok. Adapun kesimpulan dari presentasi kami tentang farmakoterapi hipertensi yaitu pengertian. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang adalah lebih dari 140 mmHg tekanan sistolik dan atau lebih dari 90 mmHg tekanan diastolik. Klasifikasi hipertensi normal kurang 120/80 mmHg. Yang kedua, prahipertensi 120 sampai 129/80 mmHg. Yang ketiga, hipertensi stage 1 130/109/80 sampai 89 mmHg. Yang keempat, hipertensi stage 2 lebih dari 140 per lebih dari 90 mmHg. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi, yaitu modifikasi gaya hidup, penurunan berat badan, diet rendah garam, olahraga, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Yang kedua ada terapi farmakologi, diuretik, meningkatkan ekskresi NaCl dan air melalui penghambat transport ion Na melalui epitel tubuli ginjal. Adapun diuretik tiazid, hidroklortiazid, diuretik kuat atau LOV, diuretik hemat kalium, inhibitor karbonik anhidras, diuretik osmotik manitol atau urea. AC inhibitor menghambat enzim angiotensin converting enzyme sehingga pembentukan angiotensin 2 yang diindikasikan sebagai vasokonstriktor kuat terhambat. Ada captopril, lisinopril, ramipril. Selanjutnya beta blocker menghalangi norepinefrin dan epinefrin. Ada propranolol, atenolol, bisoprolol. Selanjutnya alpha blocker menghambat reseptor A1 sehingga menyebabkan vasodilatasi arteriol dan penula sehingga menurunkan resistensi perifer. Ada parajosin,
doxazosin, indoramin. Selanjutnya antagonis kalsium, mendepresi fungsi nodus SA dan AVI, juga vasodilatasi arteri dan arteriol, koroner, serta perifer. Ada amlodipin, diltiazem, nifedipin. Lalu antagonis reseptor angiotensin 2 atau ARB, memblok reseptor angiotensin 2 dengan efek vasodilatasi, yaitu losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan. Lalu yang terakhir obat antihipertensi kerja sentral, menghalangi norepinefrin dan epinefrin adrenalin dari pengikatan pada reseptor-reseptor beta pada saraf-saraf. Ada klonidin dan metildova. Terima kasih.